Oke, khusus untuk luas daerah dua kurva, kita punya cara cepatnya nih. Langkah pertamanya, kalian tetap lakukan cari batas, tapi sampai sini aja. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Jumpa lagi sama Bang Wanda di channel Pitkos. Hari ini kita akan lanjutkan video yang lalu tentang luas daerah dua kurva. Kemarin kita sudah bahas satu kurva, hari ini kita bahas dua kurva dan contoh soal kuantitatif yang keluar di UTBK 2022. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video ini, akan terus bisa membagi ilmu pada adik-adik. Oke, lanjut. Kita lihat teorinya dulu. Apa yang dimaksud dengan luas dua kurva, bagaimana cara mencarinya. Jadi, seperti ilustrasi Bang Wanda kemarin, kalau kita punya dua kurva, misalnya ini kurva pertama, ini kurva kedua, terus mereka dibatasi oleh misalkan garis X sama dengan A, terus X sama dengan B. Nah, ini sumbu X tadi ya, sumbu Y. Maka daerah yang terbatasi ini, ya, kita anggap ini Fx, kita anggap ini Gx. Maka kalau ini kita bilang A, jadi luas A itu sama dengan integral dari A sampai B. Nah, di sini kita buatnya fungsi atas kurang fungsi bawah. Nah, wajib tuh ya. Jadi untuk mencari dua kurva, kita harus tahu yang mana fungsi yang di atas, yang mana fungsi yang di bawah. Jadi kalau untuk soal ini, kita bisa buat dia luas A, karena fungsi yang di atas itu adalah fx, maka jadi fx kurang gx. Nah, nanti kalau gx-nya di atas, berarti gx kurang fx. Yang penting harus fungsi atas kurang fungsi bawah. Tidak ada lagi yang di bawah sumbu x harus taruh min untuk dua kurva. Itu cuman berlaku untuk satu kurva saja. Biar adik-adik lebih paham, kita langsung ke contoh soal aja. Oke, kita lihat soal nomor 1. Oke, luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 6 dan garis Y sama dengan 2 kurang X. Nah, gitu aja. Nah, di sini kan batasnya nggak dibilang. Jadi, batas pada soal luas daerah dibatasi dua kurva ialah titik potong antara dua kurva tersebut. Gitu ya. Berarti untuk cari batasnya, kita harus buat dulu Y1 sama dengan Y2. Nah, ini kita anggap Y1 boleh, ini Y2, atau kebalikannya juga nggak apa-apa. Oke, kita cari dulu. Ini X kuadrat tambah 4X tambah 6 sama dengan 2 kurang X. Terus kita satukan ke kiri dia X kuadrat tambah 5X ya. Terus tambah 4. Setelah itu kita faktorkan. Coba adik berapa faktornya? Ya, betul ya. Berarti di sini 4 1. Ya, harus dikali 4, tapi kalau dijumlah dapat 5. Sehingga kita dapat X1-nya min 1, X2-nya min 4. Oke, itu yang pertama. Ini langkah pertama. Langkah kedua, lihat dulu ilustrasinya. Kira-kira siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Caranya gampang, seperti tadi. Yang kuadrat, lihat dulu A-nya positif atau negatif. Karena A-nya di sini 1, berarti positif ya. Jadi kira-kira grafiknya itu terbuka ke atas. Terserahlah dia mau di sebelah kiri, mau di sebelah kanan, pokoknya dia terbuka ke atas. Nah, karena dia sudah pasti berpotongan, maka grafik kedua ini kan garis lurus ya, jadi pasti berpotongan kayak gini. Kan nggak mungkin gini di bawah.
Kalau di bawah nanti jadinya nggak berpotongan, sehingga luas daerahnya jadi di sini. Nah, jadi kita bisa kita tentukan siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Nah, coba kita cari. Berarti luasnya integral min 4 lebih kecil daripada min 1. Terus kalau kita lihat gambar yang kita arsir merah ini, maka garis lurus itu dia terletak di bagian atas daerah merah itu kan. Maka buatnya garis lurus dulu, baru kita kurang sama fungsi kuadratnya gitu. Nggak boleh kebalik, kalau kebalik nanti jawabannya nggak dapat. Nah, gini dia. Nah, sisanya kayak video yang kemarin. Kita lanjut aja. Sederhanakan dulu hasil pengurangannya, baru kita integral ya. Berarti ini min x kuadrat, terus min 5x, betul ya? Terus 2 kurang 6 berarti minus 4 dx. Kita integralkan. Luas sama dengan min 1/3 x pangkat 3 kurang 5/2 x pangkat 2. Kita kurang 4x, terus kita ambil batasnya min 4 sampai 1. Min 4 sampai min 1 ya. Oke, kita masukin dulu min 1 ya. Langsung aja min 1 pangkat 3 min 1 kali min 1/3 positif. Ke x kuadrat, kalau min 1 kuadrat plus berarti tetap 5/2. Wah, 5/2. Terus min 1 kali min 4 jadinya plus 4. Oke, kita kurang, masukin min 4 ya. Berarti ini jadinya plus 6/4/3. Terus jadinya min berapa tuh ya? 16/80 ya. 80/2 dari min 4 dipangkatin 2, 16 plus 16 dikali minus 5 jadinya minus 80. Oke, yang terakhir min 4 kali min 4 plus 16. Nah, ini juga yang Bang Wanda maksud tadi. Kita jumlahkan yang penyebutnya sama dulu ya. Min 1/3 kurang 64/3 berarti minus 63/3. Nah, kan bisa dibagi nih, jadi nanti nggak perlu samain penyebut ya. Terus ini min 5/2 sama plus 80/2. Kenapa plus? Karena ini udah min kali min nanti ya. Berarti 80 kurang 5 berarti 75 ya. Berarti ini dikali ke sini jadinya plus 75/2. Oke, terus 4 kurang 16 minus 12. Nah, 63/2 kan boleh kita jumlah dulu ya. Kita bagi dulu ya. Jadinya 21 dikurang 12 ditambah berapa tuh? 75/2 berarti 37,5 atau 37,5 aja. Ya, berarti ini hasilnya min 33 ditambah 37,5. Hasilnya 4,5 satuan luas. Nah, gitu dia. Ya, jadi langkah pertama apa? Tentuin batasnya. Langkah kedua, lihat siapa di atas, siapa di bawah dengan ilustrasi. Langkah ketiga, tinggal cari integralnya dengan mencari integral tertentu dari batas yang kita dapat dengan kurva atas kurang kurva bawah. Oke. Khusus untuk luas daerah dua kurva, kita punya cara cepatnya nih. Kita tulis di sini aja. Nah, langkah pertamanya kalian tetap lakukan cari batas tapi sampai sini aja. Nah,
setelah jadi persamaan kuadrat, kalian cari diskriminannya. Berarti D sama dengan B kuadrat. B kuadrat berarti 25 ya. 25 kuadrat kurang 4AC. 4 kali 1 kali 4. Dapatlah D-nya. Maksudnya itu 5 kuadrat ya. Berarti nggak ada kuadrat nih. 25 dikurang 16 dapatnya 9. Nah, rumusnya pakai rumus luas D akar D per 6A kuadrat. Nah, ini rumus luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva tanpa ada batas yang lain-lain lagi. Oke, kalau kita masuk ini, berarti 9 ya, akar 9 per 6 kali 1 kuadrat. Ya, berarti dapatnya 9 kali 3 per 6. Ini boleh kita coret-coret 2. Berarti 9 per 2 dapatnya 4,5 juga. Berarti sama kayak kita cari manual. Gitu dia. Oke, nah gampang kan? Kita cek soal nomor 2 biar lebih paham. Nah, soal nomor 2 sebenarnya ini sama aja, cuman kurvanya 22 kuadrat ya. Oke, kita bahas secara panjang dulu biar paham. Berarti kita cari dulu batas dari Y1 sama dengan Y2. Berarti berapa nih? X kuadrat kurang 2X sama dengan 6X kurang X kuadrat. Ya, kita bawa semua kemari. Berarti 2X kuadrat dikurang 8X sama dengan 0. Berarti kita keluarin 2X-nya. Dalam kurung tinggal X kurang 4. Berarti faktornya jadi apa? X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Sehingga nanti kita cari integralnya dari 0 sampai 4. Nah, Bang, ilustrasinya gimana? Sama kayak tadi ya. Untuk kurva ini karena A-nya 1 ya, karena A-nya 1 berarti dia terbuka ke atas. Berarti sini si Y1 lah kita anggap. Nah, si Y2-nya ternyata A-nya -1, berarti dia ke bawah. Berarti yang kita cari daerah di sini. Oke, sehingga luasnya sama dengan, ini berarti Y2. Integral dari 0 sampai 4, berarti karena di atasnya itu Y2 ya, yang menutupi bagian atas itu Y2, berarti Y2 kurang Y1. Nah, gitu dia. Oke, langsung aja kita cari luas sama dengan 0 sampai 4. Integral 0 sampai 4. Y2-nya tadi 6X kurang X kuadrat dikurang, dalam kurung aja dulu kita buat ya, X kuadrat kurang 2X dx. Oke, lanjut. Sama dengan integral 0 sampai 4. Ini kalau kita kurang jadinya minus 2X kuadrat ditambah 8X dx. Oke, integralkan dulu. Min 2/3 X pangkat 3 ditambah 8/2 jadinya 4X kuadrat. Batasnya dari 0 sampai 4. Nah, kalau kita lihat-lihat nih kan, kalau kita masukin 0 kan jadi 0 semua ya. Jadi fokus masukin 4 aja. Berarti min 2/3 dikali 64 tambah 64 itu sendiri ya. Oke, ini jadinya 3 dikali min 2 kali 64. Kalau kita samain penyebut jadinya ini 3 kali 64/3. Nah, mau Anda malas kaliin, tapi karena sama-sama 64,
kita tinggal jumlah minus 2 sama plus 3-nya aja ya. Jadinya 1, berarti jadinya 64/3 satuan luas. Nah, gampang kali ya. Oke, gimana Bang kalau kita cari pakai cara cepat tadi? Nah, ada satu keadaan khusus untuk mencari cara cepat tadi. Persamaan yang kita dapat ini jangan disederhanakan dengan membagi 2, jadi x kuadrat kurang 4 itu nggak boleh. Jadi sebelum disederhanakan langsung cari diskriminannya. Berarti b kuadratnya langsung 8 kuadrat ya. Berarti langsung 8 kuadrat, berarti 64. Kenapa? Karena kurang 4 AC, C-nya nggak ada, C-nya 0. Oke, berarti ruasnya sama dengan D akar D, berarti 64 per akar 64 per 6 kali A-nya 2 kuadrat. Sehingga luasnya sama dengan 64 kali 8 per 6 kali 4. Kalau kita coret-coret nih, ini jadi 2, 2-nya sama 6 jadi 3. Wah, ternyata luasnya sama aja, 64/3 satuan luas. Juga sama. Nah, Bang, kenapa Abang nggak pakai cara cepat aja sih Bang? Kan cepat. Nah, takutnya nanti ada embel-embel lain yang ditambahkan. Maksudnya batasnya. Jadi maksud Bang Wanda itu gini. Misalnya ini ada kurva, terus di sini ada kurva lagi, kan? Terus dia kasih potong di sini. Nah, batasnya kan nggak boleh dari sini lagi. Ya, tadi kan dari 0 sampai 4. Tahu-tahu disuruh dipotong di sini 1. Maka integralnya harus dari 1 sampai 4. Nah, untuk itu yang sudah terpotong seperti ini nggak boleh pakai cara cepat. Harus pakai manual, ya. Oke, kita next soal nomor 3. Nah, ini soal TBK 2022. Konsepnya sama aja, tapi dia nambah-nambah sedikit cari variabel yang belum diketahui pada kurvanya. Nah, coba kita baca dulu soalnya. Fungsi G dan H didefinisikan sebagai berikut. Karena Gx-nya itu sama dengan 2 kurang Bx, dan Hx itu sama dengan 1 kurang Bx tambah X kuadrat. B-nya kita nggak tahu nih. Terus dibilang lagi, grafik fungsi G memotong sumbu X di titik 1,0. Nah, kalau dibilang memotong di titik, maka titik itu pasti berada atau dilalui oleh grafik yang disebutkan kan? Maka kita boleh simpulkan di soal ini 1,0 itu terletak di Gx. Ingat lagi konsep titik pada garis, kalau dibilang terletak maka boleh kita substitusi sehingga kita bisa ngambil kesimpulan ini jadinya G0 terbalik. G1 sama dengan 0. Oke, kita cari dulu G1-nya. Berarti 2 kurang B kali 1B, hasilnya 0. Maka kita dapatlah B-nya 2. Oke ya, sehingga soal kita sekarang jadi Gx-nya, kita jadi Gx-nya sama dengan 2 kurang 2X. Terus Hx-nya sama dengan 1 kurang 2X tambah X kuadrat. Oke, ditanyanya luas daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi G dan H. Cuman G dan H. Kayaknya kita boleh pakai cara cepat aja ya. Berarti pertama kita sama dengankan dulu Gx sama dengan Hx kayak tadi Y1 sama dengan Y2. Berarti berapa nih? 2 kurang 2X sama dengan 1 kurang 2X tambah X kuadrat. Nah, berhubung ini sama-sama min 2X sudah terus ya. Terus, kalau kita bawa ke kanan aja, karena X-nya sudah positif, maka jadinya ini X kuadrat 1 kurang 2 min 1 sama dengan 0. Stop aja sampai situ, langsung cari diskriminan biar cepat. D, B kuadratnya nggak ada, berarti 0 kurang 4 kali A-nya 1 kali C-nya min 1. Sehingga kita dapat D-nya 4 plus 4. Maka luasnya sama dengan 4 akar 4 per 6 kali 1
kuadrat. Berarti 4 kali 2 per 6, boleh coret 2 sama 6 jadi 3, maka kita dapat luasnya adalah 4 per 3 satuan luas. C jawabannya. Gitu dia. Nah, makanya walaupun materi integral tapi masuk ke pengetahuan kuantitatif tidak sesusah yang integral biasa kita belajar di matematika peminatan atau matematika wajib di SMA, karena pengetahuan kuantitatif tuh sejatinya tidak akan susah-susah kali soalnya ya. Oke, mudah-mudahan paham yang soal ini. Kita lihat satu soal lagi yang serupa. Nah, ini juga gampang. Oke, Bang Wanda kasih waktu sebentar, silahkan pause dulu videonya, coba cari. Terus jawabannya apa? Terus kita bahas. Oke, langsung lihat soal. Aman, nggak ada variabelnya, terus cuman dibatasi oleh 2 kurva aja, berarti kita bisa pakai cara cepat. Yang pertama kita gabungkan dulu fungsinya, berarti x kuadrat ditambah x kurang 2 sama dengan x tambah 2. Wah, rupanya ini xx ya, tinggallah jadinya x kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Berarti diskriminannya langsung aja, 0 kuadrat kurang 4 kali 1 kali minus 4, dapatlah D-nya 16. Langsung pakai D, akar D per 6A kuadrat. Oke, kalau kita masukin berarti 16 akar 16 per 6 kali 1 kuadrat. Berarti 16 kali 4 kali per 6, boleh coret, jadinya 2 sama 3, sama-sama bagi 2 ya. Berarti jawabannya 32 per 3 satuan luas. Gampang sekali gitu ya. Ini sih kalau kalian paham, nggak sampai semenit pun kalian bisa jawab. Oke, nah mungkin itu aja yang bisa Bang Wanda bagi hari ini. Seperti biasa, Bang Wanda tinggalin latihannya. Nah, ini sih mirip-mirip sama soal yang UTBK tadi. Ada variabel B yang harus dicari dulu dengan boleh mensubstitusikan titik 2,-1 ke fx, terus udah dapat. Karena cuma ditanya luas daerah yang dibatasi oleh 2 kurva, kalian bisa langsung cari pakai rumus cepatnya, tapi coba dulu pakai rumus panjangnya biar ketahuan bahwa jawabannya nanti sama. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.